Ya Pak Bos. Kopi Pak Tris. Iya. Anak-anak, kita kasih tebakan Pak Tris ya. Pak Tris ini adalah satpam di sekolah kita. Ya, Pak Tris, Ya. tahu surat tidak? Ayo. Tahu Pak Bos. Wih, surat ada 3, apa aja? Surat resmi. Ya, surat resmi. Yang kedua, Surat apa ya? Surat pribadi. surat pribadi. Bener anak-anak. Yang ketiga, Surahkan padaku semua Pak Bos. Semua beres. Semua beres. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya anak-anakku? Nah, kali ini kita akan belajar di tema 7. Ingat ya, tema 7 ada 2 KD-nya. Nah, di KD yang kedua ini nanti anak-anak akan belajar tentang surat undangan. Mau tahu kelanjutannya? Let's go. Nah, anak-anak, seperti yang sudah Pak Rian tadi ceritakan di awal, bahwa sebelum kita masuk di materi surat undangan, kalian harus tahu apa itu surat terlebih dahulu. Ada yang sudah tahu? Nah, surat adalah bentuk penyampaian komunikasi secara tertulis yang disampaikan oleh seseorang maupun instansi untuk menyampaikan informasi. Anak-anak, surat adalah bentuk komunikasi tertulis oleh suatu pihak ke pihak lain dengan tujuan memberikan informasi, isi, atau pesan dari si pengirim. Nah, mau tahu macam-macam surat? Yuk! Anak-anak, surat terbagi menjadi 3. Yang pertama, surat resmi. Yang kedua, surat semi resmi. Yang ketiga, surat tidak resmi atau yang disebut adalah surat pribadi. Nah, apa aja itu surat pribadi, surat semi resmi maupun surat resmi? Nah, yang pertama, surat resmi itu dikeluarkan oleh suatu instansi atau organisasi yang diberikan atau disuratkan untuk instansi tertentu atau seseorang. Jadi, instansi ke instansi, instansi ke seseorang. Itu surat resmi. Ingat ya anak-anak, surat resmi itu dibuat oleh instansi atau organisasi. Yang kedua, ditujukan untuk instansi maupun seseorang. Nah, yang kedua, surat semi resmi. Artinya, surat tersebut dibuat oleh seseorang untuk instansi atau untuk sebuah organisasi. Surat semi resmi yang pertama itu dibuat oleh seseorang atau diri sendiri. Yang kedua ditujukan untuk instansi atau organisasi. Yang ketiga adalah surat pribadi. Digunakan untuk siapa? Surat pribadi atau surat tidak resmi dibuat oleh seseorang untuk seseorang. Gitu ya anak-anak ya. Sedangkan surat tidak resmi atau pribadi dibuat oleh seseorang yang ditujukan untuk seseorang. Anak-anak, salah satu dari contoh surat yang kita bahas seperti yang sudah saya sampaikan tadi di awal, yaitu surat undangan. Nah, apa itu surat undangan? Yuk! Anak-anak, surat undangan adalah
surat yang berisi tentang pemberitahuan atau permintaan untuk menghadiri suatu acara atau kegiatan tertentu dari pihak-pihak tertentu. Surat undangan adalah surat yang berisi ajakan, permintaan, pemberitahuan kepada seseorang untuk menghadiri acara atau kegiatan tertentu. Nah, sama seperti jenis-jenis surat tadi, surat undangan terbagi juga menjadi 3. Surat undangan resmi, surat undangan semi resmi, dan surat undangan pribadi atau tidak resmi. Untuk selengkapnya, lihat berikut ini. Yang pertama, surat undangan resmi, yaitu surat yang mengatasnamakan instansi atau organisasi dipergunakan untuk kepentingan kedinasan, instansi, atau organisasi. Ciri-ciri dan bagian-bagian surat undangan resmi. Ciri-cirinya yang pertama, bahasanya baku resmi. Yang kedua, dibuat oleh instansi. Yang ketiga, untuk instansi atau seseorang, terdapat kepala surat dan nomor perihal lampiran. Selanjutnya untuk bagian-bagian surat undangan resmi, yang pertama adanya kop atau kepala surat. Yang kedua, tanggal penulisan surat. Yang ketiga, nomor. Yang keempat, lampiran perihal. Yang kelima, alamat surat, salam pembuka, isi surat. Yang kedelapan, salam penutup pembuat surat dan nama pengirim. Selanjutnya, surat undangan semi resmi adalah surat yang mengatasnamakan perorangan, ditujukan untuk perorangan atau instansi, dan bersifat resmi personal. Ciri-ciri dan bagian-bagian surat undangan semi resmi, yaitu ciri-cirinya yang pertama, bahasanya baku. Kedua, dibuat oleh seseorang. Yang ketiga, untuk instansi maupun seseorang. Ingat, tidak ada kepala surat, nomor, ataupun lampiran perihal. Bagian-bagian surat undangan semi resmi, yang pertama, tidak ada kop surat ya. Ada tanggal surat, alamat surat, adanya salam pembuka, kemudian yang keempat isi surat, yang kelima salam penutup, dan yang keenam pembuat surat ditambahi dengan nama pengirim. Surat undangan tidak resmi atau pribadi adalah surat yang mengatasnamakan perorangan, ditujukan ke perorangan untuk kepentingan perorangan. Ciri-ciri dan bagian-bagian surat undangan tidak resmi atau pribadi. Ciri-cirinya yang pertama, bahasanya santai atau sehari-hari. Yang kedua, dibuat oleh seseorang untuk pribadi atau seseorang. Dan ingat, tidak ada kepala surat, nomor, lampiran, maupun perihal. Bagian-bagian surat undangan pribadi, yang pertama, ada alamat suratnya. Yang kedua, salam pembuka, tentu saja ada isinya. Yang keempat, salam penutup. Yang kelima, langsung nama pengirim. Nah, anak-anak, itulah tadi materi tentang surat undangan. Nah, apa saja yang kita pelajari tadi? Ayo, masih ingat tidak? Yang pertama, pengertian surat undangan. Yang kedua adalah jenis-jenis surat undangan. Yang ketiga, ciri-cirinya harus kalian perhatikan. Nah, anak-anak, itu saja dulu ya pelajaran kita kali ini. Tetap semangat belajar daringnya. Jangan sampai lupa untuk selalu ingat pesan ibu. Apa saja? Ayo, pakai maskermu, cuci tangan pakai sabun, kemudian selalu jaga jarak, hindari kerumunan, dan usahakan selalu di rumah saja. Oke anak-anak, sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.